surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Bersama Bunda Maria hatiku pun tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mainkanlah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik, di sanalah terang abadi. Tiada tangis dan keluh, Bunda yang penuh kasih, doakan aku pada putramu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Lanjutkanlah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik, di sanalah terang abadi. Tiada tangis dan keluh, Bunda yang penuh kasih, doakan aku pada putramu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik, di sanalah terang abadi. Tiada tangis dan keluh, Bunda yang penuh kasih, doakan aku pada putramu. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, namun Roh Kudus menyala dalam hati yang tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, Bunda penghibur jiwaku, kuatkan hingga akhirku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saya mengira bahwa dia itu menutup patah sejarah. Ternyata dia berhenti itu menoleh ke kiri, itu kosong. Dia masuk, pas saya lewat ini saya ditampil di depan. Salah pikir. Enggak apa-apa. Tekan dia. Saya usutnya sini. Pakai gitu yang berapa nih? Oh iya. Ke Bandung sampai kapan? Gak untuk. Mbak itu malah aku kok kayak nggak asing sih Mbak itu masuk. Oh my God, masuk.
Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan Allah maut tak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-murid yang memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus di samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Kali itu sekali-kali takkan diulang. Tetapi Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, hanyalah atau suatu kandungan bagi, sebab engkau memikirkan bukan yang memikirkan Allah, melainkan apa yang memikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan imam, para suster, dan para ibu, saudara-saudara yang dikasihi, dalam beberapa waktu terakhir ini saya naik ke acara imam. Lalu waktu buka, tapi di waktu seperti ini saya merasa punya waktu untuk bisa bersiap diri sama lalu merenung mengenai perjalanan imamat ini. Dalam beberapa hari itu saya menemukan ada 3 kata penting yang selalu berkumpul dalam penghayatan panggilan menjadi imam. Satu kata pertama ialah berjuang. Dari pihak Tuhan, imamat ini anugerah. Tapi sebagai seorang aktif, saya juga harus berjuang supaya anugerah ini kemudian bisa berguna untuk umat. Maka dalam proses itulah sebagai seorang imam saya mencoba untuk berdialog dengan umat, untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan umat, lalu mencoba mencari cara bagaimana supaya pastoral di tengah umat itu bisa membawa kebersamaan umat yang rukun, yang kompak, menempatkan segala sesuatu pada posisinya, bisa menerima kenyataan apa adanya, dan pada akhirnya bisa mengambil jarak dari berbagai macam peristiwa yang terjadi, sehingga bisa lebih dalam memahami apa yang terjadi di depan kita. Sikap sepele ini memungkinkan saya kemudian bisa merasa lega dengan apa yang tercapai, dan kemudian masih juga merasa ikhlas kalau kok apa yang saya capai ini tidak bisa memuaskan orang lain. Dari proses yang saya alami, perjalanan menuju sepele ini seakan-akan berjalan seiring dengan bertambahnya umur. Dulu ketika masih menjadi orang muda, itu pengen semua ini ditangani. Diberi pekerjaan macam bantu, oke, dan mencoba untuk sebanyak-banyaknya menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, menghabiskan dana untuk bisa melaksanakan apa yang dipercayakan kepada diri. Bertambahnya usia dengan keterbatasan kemampuan fisik dan
Selamat malam, berkah dalam. Kami merayakan imamat yang ke-32 berjanji. Dalam sebuah pertemuan saya waktu itu saya sampaikan kepada umat di Jakarta. Saat ini kami berdua merayakan ulang tahun imamat ke-32. Tahun depan kami akan merayakan imamat yang ke-33. Lalu saya mengatakan kepada umat di Jakarta, Yesus disalib pada usia 33 tahun. Apa yang disampaikan oleh Romo Agus sebenarnya sebuah salib. Apa yang saya alami juga sebenarnya ini proses yang begitu saja yang terjadi pada kehidupan kami berdua, saat-saat di mana kami mulai merasakan betapa penting hidup tidak sendiri. 33 tahun ini kami hampir selalu merayakan bersama, bukan soal pestanya, tapi kami menandai syukur kami pada imamat kami. Ya. Di mana saya berada, di mana Romo Agus berada, itu bergantian. Ya. Tahun depan ulang tahun imamat yang ke-34 pasti berganti lawan. Ya. Apa yang dapat saya maknai dari peristiwa ulang tahun imamat yang ke-33 hari ini? Saya itu ingin kembali kepada bacaan pertama dari pakai 10 hari terakhir, ya 10 hari terakhir. Bukan karena asam urat saya tinggi, bukan karena gula darah saya tinggi, bukan karena kolesterol saya tinggi, saya terkontrol oleh dokter, tapi karena saya waktu itu sedang akan merayakan Ekaristi di Lanjung Sari, termasuk menggantikan tugas Romo PP di katedral. Dan Romo PP sibuk, lalu saya diminta untuk salah satu umat untuk bisa bilang di sana. Tiba-tiba ada mobil yang senang dengan saya, lalu saya agak kecil. Ya, ini adalah saya bagi tongkat yang buat saya punya kekuatan. Ya, kekuatan. Bagikan Musa yang seringkali juga menurut tetapi kurang percaya diri kalau datang kepada Allah, ya. Datang kepada Allah, lalu Allah mengatakan kepada Musa, ambillah tongkatmu dan bersama dengan Harun kakakmu suruhlah umat berkumpul, dan seterusnya dan seterusnya. Ya tentu saja kadang-kadang Bapak Ibu tidak kami mungkiri ucapan Yesus kepada Petrus, dan nyawa iblis engkau adalah batu sandungan, kadang-kadang terjadi pada kami. Menjadi imam yang bukan menjadi jalan rahmat, tapi menjadi batu sandungan. Kami tahu bahwa dalam pelayanan kepada umat kita selalu bisa menemui seluruh kebutuhan umat. Kadang-kadang selalu dijumpai apa ya keinginan umat yang balikan umat Israel mengeluh dan mengeluh kepada Musa. Yang jelas bahwa kami berdoa selalu bersyukur kepada Allah supaya kami diberi kekuatan di dalam menghadapi banyak tugas. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, memang berkas saya tidak terlalu lengkap, tetapi jiwa bagikan Musa dan Harun, bagikan Petrus dan para murid yang lain itu sangat berbicara kepada kami berdua. Kalau saya melihat dari renungan Romo Agus, saya merasa bahwa itu adalah renungan yang sangat dalam. Hidup imamat kami semua diwakili yang pertama perjuangan. Kalau Romo Agus sampai mengeluarkan kata sumele, saya tahu persis sebagai seorang sahabat setia dari Romo Agus apa itu sumele. Itu sebuah perjuangan, sebuah perjuangan yang tidak mudah, yang pada akhirnya nanti seperti yang dikatakan oleh Romo Agus, sungguh yang akan bisa dimasuki oleh Yesus dalam kehidupan bersama. Berdoa untuk kami berdua, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas keluarga yang telah mendukung dan mendoakan imam kami selama hidup panggilan. Anugerahkanlah kepada mereka damai, sukacita, dan rahmat melimpah karena telah menjadi tanah suci bagi tumbuhnya panggilan imamat. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam seluruh dunia, Bapa, kuatkanlah para imammu dalam pelayanan mereka. Berikanlah keteguhan dalam iman, semangat dalam kewartaan, dan kesetiaan dalam menjalani hidup imamat di tengah tantangan zaman. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda yang merasakan panggilan hidup, Amin. Silakan. Saya berdua dan Bapak Ibu mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran teman-teman Romo pada perayaan ini. Yang adalah pada 12 tahun Ramadan digunakan Romo Mesius. Lalu bersama juga kehadiran kita sekalian umat bagi para nanti semoga kehadiran Bapak Ibu menambah semangat dan sukacita umat pada perayaan ini. Juga hadir pada kesempatan ini Romo Petrus sebagai Ketua Umum Depan Malang. Saya mohon Romo berkenan memberikan kata-kata juga. Bunga menur kelihatan bagus, tersemat apa ya? Tersemat bunga terang daun tomat. Romo Minur dan Romo Agus, selamat ulang tahun imamat. Cakap. Romo Minur dan Romo Agus yang terkasih dan kakak saya tercinta, kami atau saya mewakili teman-teman Uniu Tuspan Malang mengucapkan selamat ulang tahun imamat yang ke-33. Tentu kehadiran kami para Romo, tapi Romo Kecil, Romo Adam, dan juga teman-teman dari yang usia lapisan muda Romo Galuh, dari yang tua Romo Budi dan Romo Blasius. Kehadiran kami semua menunjukkan bahwa kami sungguh mencintai, mengasihi, mendukung, dan mendoakan Romo Agus dan Romo Minur dalam perjuangan
dan refleksi Romagus dan Romiur sungguh luar biasa. Dan bagi kami, kedua sosok pribadi ini menjadi contoh, menjadi panutan dan teladan kami yang masih muda-muda dalam menjalani, menghayati panggilan, terutama dalam karya pemerintahan mereka berdua. Sebagai buktinya, meskipun Romagus sudah lama meninggalkan janji, tapi Madani sangat setia dan Romagus terpilih dan juga setia mengikuti kembarannya Romiur yang juga berulang tahun pada kemarin tempatnya, tapi dirayakan kali ini. Ini menjadi contoh bahwa kemanapun berbahwa, gembala itu selalu mencari. Dan itulah yang patut kami contoh, sosok pribadi yang sangat sederhana, yang sangat mencintai umatnya. Tadi sulung, sumeleh, dan perjuangan, itulah yang menjadi kata-kata yang bijak dan tentu menjadi contoh bagi kami yang muda-muda ini. Semoga kami dapat mengikuti Romagus dan Romiur, dan kehadiran kami teman-teman Romo sungguh bisa memberikan kekuatan, peneguhan dan semangat Romo untuk melanjutkan menapaki jejak-jejak panggilan yang dianugerahkan Allah kepada Romo. Dan juga kami mendoakan semoga Romagus dan Romiur selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat melayani umat dengan semangat dan hati, dan juga kesederhanaan, dan juga dari Pastor Bonus melayani umat dengan penuh cinta kasih. Saya Ibu Romagus berarti selamat berprofesia atas rahmat panggilan yang dianugerahkan Allah pada Romiur dan Romagus, dan selamat selalu berjuang sampai akhir hayat. Amin. Amin. Romo sekalian, bersama Pak Agus Romiur, Pak Sister, Bapak Ibu, saudara ini berkah dalam Kadalam. menjadi sukacita yang melimpah yang saya rasakan sebagai sebuah pengalaman karena altar meriahkan Bapak Ibu saudara dengan segala ucapan syukurnya ketika diminta untuk memberi sambutan. Dari saya sedikit merenungkan ketika tahun Yesus juga wafat pada usia 33 dan Romiur juga sudah mengucapkan perpisahan. Dan saya menambahkan satu refleksi tambahan,
mungkin agak asing saya juga. Romo Parok. Ini sebagai pastor parokinya Romo Seno bersama-sama mereka mengembalakan di Ijen. parokan Daun Ijen. Ring 1 ya. Ring 1. Sudah dekat dengan stop ini. Berikutnya juga kita berdua berdiri. Romo Minor dan Romo Agus. Romo Minor mengembalakan di paroki Jati dan Romo Agus di paroki mana kira-kira? Nah, mereka berdua secara personal saya punya kenangan khusus ketika dulu tahun rohani ada program living. Saya living di 2 tempat selama 10 hari itu 5 hari di Seminari Makan Probolinggo, rektornya Romo Minor. 5 hari berikutnya di paroki Situbondo, romonya Romo Agus. Jadi waktu tahun rohani sudah diketemukan dengan mereka berdua, mereka berdua memberikan pejagan yang baik, yang dekat dari Kemenak Utara Malang. Romo beliau adalah imam agung ya, dalam bahasa umum gereja Romo Dekan itu sebutnya imam agung ya. Nah ini Romo yang bertugas di paroki Pasuruan. Berikutnya silakan berdiri. Imam besar juga. Romo Dewi sebagai kuasa kejaksaan bersama dengan Diakon. Berikutnya Romo Triyono satu kita. Berikutnya ini mungkin agak asing barangkali ya. Romo Triyono. Berikutnya di paroki Janti. Dan ini tinggi besar Banten ya. Jadi kita Romo berikutnya mungkin agak asing saya kenalkan ya. Romo Luis. Lalu ditemani oleh Romo Rio. Agak berdiri. Pelecehan. Disebutkan tadi paling muda, silakan Romo Galuh. Di paroki yang sama dengan sebelahnya yaitu Romo Budi. Yang satu angkatan juga ada Romo Blasius. Romo Blasius teman satu angkatan Romo Budi, Romo Blasius, Romo Epatmo dan Romo
Selamat datang kepada Bapak Ibu dan selamat datang dan selamat kepada Romo Agus dan Romo Winor dan terima kasih Romo Udi, Romo Catur hadir bersama-sama kita di sini dan selamat datang Bapak Ibu, para tamu, para undangan yang menghadiri peringatan Selamat Romo dan 33 Romo Winor dan Romo Agus Purwanto. Purnomo ya. Silakan. Ada lagi panggilan dari MK yang akan memandu acara. Silakan. Kangen masakannya apa? Masakannya gini kok. Lah iya kangen nah. Masakannya gini. Oh, ngerti. Masak gini Pak Ugo tadi. Guys. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Untuk Romo Winur, kami persilakan. Oh, masih betul. Baik, kita langsung saja untuk mulai memotongnya. Dipersilakan di Romo Winur dan Romo Agus. Potong pudingnya, potong pudingnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Puding, potong puding, lagi pudingnya sekarang juga, sekarang juga. Saya panggil Diakon Victor. Ya, paling muda, paling muda. Diakon Victor datang ke sini supaya melanjutkan karya perlukisan kami berdua. Menyusul, menyusul. Sekarang kita lanjutkan dengan penyerahan Indra Matar. Yang akan diserahkan oleh Romo Pidi kepada Romo Agus dan Romo Winur sebagai ulang tahun Imamat yang ketiga. Ya, kita berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk Romo Agus dan Romo Winur, dan saya juga. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa mensyukuri anugerah imamat dari Tuhan dalam diri Romo Agus dan Romo Winur, dan juga mensyukuri bersama-sama rezeki
kemurahan Tuhan yang tersedia bagi kita lewat pelayanan penuh kasih saudara-saudari kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pandanglah kami putra putrimu yang berkumpul di sini. Kami mengucap syukur kepadamu, ucapan syukur yang sangat istimewa karena Engkau pada hari ini persisnya kemarin Engkau gembirakan dengan ulang tahun tahbisan imamat rekan kami, gembala kami Romo Agus dan Romo Winur yang ke-33, usia imamat yang sama dengan usia Yesus Kristus putramu ketika menderita sengsara dan wafat di salib. Kami mohon anugerah kesehatan, anugerah kebijaksanaan bagi kedua romo kami, kedua gembala kami. Kami mengucap syukur atas limpah berkat-Mu kepada kami melalui tangan terurapi Romo Agus dan Romo Winur. Kami juga mengucap syukur atas semua dan setiap perayaan Ekaristi yang telah mereka rayakan, mereka pimpin bagi kami umat-Mu, sehingga dari Ekaristi ini kami Kau bangun menjadi gereja yang bersekutu, berjalan bersama, berziarah bersama menuju kerajaan-Mu. Semoga kami tetap menikmati bimbingan, bantuan dan perlindungan-Mu dalam langkah-langkah kami selanjutnya, terutama untuk Romo Agus dan Romo Winur. Dan kami juga memohon berkat-Mu atas rezeki kemurahan-Mu yang akan kami sambut bersama. Semoga kami menyambutnya dengan penuh rasa syukur kepadamu dan juga dengan semangat berbagi, khususnya kepada saudara-saudari kami yang berkekurangan. Mari kita satukan doa kita dan kita sempurnakan dengan doa Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga kita semua dan keselamatan rezeki kemurahan Tuhan ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk mengucapkan segala yang telah disediakan. Dua jalur kiri kanan Ustaz. Tiga kiri kanan, kiri silakan berdiri jalan yang sudah disediakan. Dan Bapak Ibu, saya mohon berarti kepada Romo kita silakan jalan membuat Romo. Bapak Ibu, jadi silakan di sini dan yang disediakan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Agus, Romo Winur yang merayakan pesta imamatnya yang berbeda. Untuk dosa dipersilakan. Romo Winur, Anda Romo Winur. Silakan. Romo Galuh, silakan boleh masuk, boleh nanti di luar ya. Romo Galuh, dikenai. Jatuh tiba padamu. Selamat malam benar. Di dalam hati ini saya di dalam hati ini
Sampean pokoke. Nang jopo kok. Romo PP mau menyumbangkan sebuah lagu. Surabaya. Oh iya ini Papua ya? Papua ya? Jenenge sapa ya? Lali aku. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama, detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona air kopi aku, karena terlena oleh pesona. Romo, terima kasih sudah. Terima kasih. Oh, salah. Ayo.